Film dimulai dengan kuning telur, tangan seorang ilmuwan menyuntiknya dengan sesuatu, dan setelah beberapa saat, kuning telur itu terbelah menjadi dua. Kuning telur itu, sungguh mengerikan. Film dibuka dengan diperkenalkannya tokoh utama kita, Elizabeth Sparkle. Dia adalah seorang aktris berusia 50 tahun yang telah mencapai kesuksesan besar di bidangnya, dan bahkan memenangkan Oscar. Namun, masa kejayaan sang bintang perlahan-lahan berakhir, karena dia tidak lagi memiliki pesona muda yang pernah dimilikinya. Suatu hari, setelah program rutinnya, Elizabeth ingin buang air kecil, tetapi menemukan bahwa toilet wanita rusak. Karena putus asa, dia menyelinap ke toilet pria dan masuk ke salah satu bilik. Saat di sana, Elizabeth secara tidak sengaja mendengar produsernya, Harvey, masuk dan berbicara di telepon dengan seseorang. Dia mulai menjelek-jelekan Elizabeth, mengklaim bahwa dia sekarang terlihat seperti nenek-nenek dan perlu digantikan oleh wanita yang lebih muda. Mendengar ini, tokoh utama kita terkejut dan sangat kecewa. Kemudian, kita melihat Elizabeth dan Harvey sedang makan siang di mana Harvey dengan menjijikkan melahap udang. Saat makan, dia menegaskan bahwa dia harus memberikan apa yang diinginkan penonton dan dengan santai menyebutkan bahwa dia berniat untuk memecatnya. Hal ini menghancurkan hati Elizabeth dan dia pergi tanpa berkata apa-apa. Dalam perjalanan pulang, dia melihat beberapa pekerja merobohkan papan reklame dengan gambarnya. Dia menjadi sangat kesal sehingga kehilangan fokus dan akhirnya menabrakkan mobilnya. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth bangun di rumah sakit tanpa cedera serius. Seorang dokter mengatakan kepadanya bahwa istrinya adalah penggemar beratnya, tetapi aktris yang frustrasi itu tidak dapat menahan air matanya. Melihat ini, seorang perawat pria muda dan tampan mendekatinya dan mencoba menghiburnya. Dia memeriksa punggungnya dengan penuh minat dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia adalah kandidat yang baik. Setelah itu, dia mengembalikan jaketnya dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Selama interaksi ini, Elizabeth memperhatikan tanda lahir yang aneh di tangannya. Kemudian, ketika dia meninggalkan rumah sakit, Elizabeth menemukan sebuah USB drive di jaketnya, bersama dengan sebuah catatan yang bertuliskan, "Ini mengubah hidupku." Setelah sampai di rumah, dia mencolokkan USB ke TV-nya, dan ternyata itu adalah iklan untuk produk bernama Substance. Produk tersebut menjanjikan untuk menciptakan klon sempurna dari seseorang, yang lebih muda dan versi yang lebih baik. Iklan tersebut menyatakan bahwa kedua versi tersebut adalah orang yang sama dan mereka harus berganti antara diri mereka yang lebih muda dan lebih tua setiap 7 hari. Awalnya Elizabeth menganggap ide itu tidak masuk akal dan membuang USB drive tersebut ke tempat sampah. Namun, setelah mempertimbangkannya, dia mengambilnya kembali dan menghubungi nomor yang tertulis di belakangnya. Seorang operator menyapanya dan Elizabeth menyatakan bahwa dia ingin memesan zat tersebut. Pria itu kemudian menanyakan alamatnya, yang dengan gugup diberikannya. Setelah itu, dia memberikan alamat suatu lokasi dan tiba-tiba menutup telepon tanpa mengatakan apapun lagi, membuat wanita itu bingung. Keesokan paginya, Elizabeth menerima kartu kunci dengan nomor 503 di kotak posnya. Dia segera menuju alamat yang diberikan oleh operator dan tiba di sebuah gang gelap di lokasi yang mencurigakan. Menggunakan kartu kunci, dia membuka gerbang dan memasuki ruangan bersih yang dipenuhi beberapa loker. Dia kemudian membuka loker berlabel 503 dan mengambil sebuah paket dari dalamnya. Setelah kembali ke rumah, Elizabeth menjadi tidak sabar dan segera membuka paket tersebut. Di dalamnya, ia menemukan beberapa bahan yang dikemas rapi, termasuk aktivator, pen stabil, perlengkapan peralihan, dan makanan untuk kedua versi. Terdapat juga instruksi yang menyatakan bahwa pen stabil harus diberikan setiap hari dan diambil dari orang yang pertama kali menggunakan obat tersebut. Yang terpenting, keduanya harus bertukar tempat setiap 7 hari tanpa terkecuali, dan mereka harus selalu ingat bahwa mereka adalah satu orang. Ini sedikit mirip dengan Gremlins, tetapi jauh lebih mengerikan. Selanjutnya, Elizabeth pergi ke kamar mandi dan menyuntikkan dirinya dengan cairan hijau, yang merupakan aktivator. Ini menyebabkan pupil matanya melebar, dan dia mengerang kesakitan saat punggungnya mulai robek. Elizabeth segera kehilangan kesadaran, dan kita melihat sesosok utuh muncul dari punggungnya. Ternyata itu adalah versi muda dan menarik dari Elizabeth. Dia tampaknya mengerti apa yang terjadi, jadi dia dengan cepat menjahit punggung Elizabeth yang lebih tua. Tak lama kemudian, wanita muda itu sedang mandi, dia merasa pusing dan juga mimisan. Ini membuatnya menyadari bahwa dia harus mengikuti instruksi atau dia akan mati. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengambil cairan pen stabil dari tulang belakang Elizabeth dan memberikannya kepadanya, membuatnya merasa segar kembali.
Keesokan harinya, wanita muda itu melihat iklan di koran yang dipasang oleh Harvey, mencari wanita muda dan menarik. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya, dan segera tiba di audisi mengenakan pakaian renang. Di sana, dia memberikan penampilan yang memukau dan memperkenalkan dirinya sebagai Sue, yang membuat para juri yang mesum itu terkesan. Wanita muda itu langsung menarik perhatian Harvey juga. Dia tampak terpesona oleh kecantikannya dan, jadi, dia setuju untuk menyesuaikan jadwalnya. Keesokan harinya, Sue memiliki sesi pemotretan, setelah itu papan reklame yang menampilkan gambarnya menghiasi jalanan. Dia kemudian menghabiskan sisa minggu itu untuk berlatih dan memperbarui pakaiannya. Namun, minggu itu segera berakhir dan menurut aturan, keduanya harus bertukar tubuh. Oleh karena itu, dia pergi ke kamar mandi dan bertukar kesadaran dengan Elizabeth menggunakan kaleng pertukaran. Beberapa saat kemudian dia pingsan sementara Elizabeth akhirnya terbangun. Wanita yang lebih tua itu awalnya bingung melihat gadis aneh itu, tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah versi dirinya yang lebih muda. Keesokan harinya Elizabeth pergi bekerja, tetapi Harvey dengan santai memberitahunya bahwa dia telah digantikan. Wanita itu awalnya kesal, tetapi merasa sedikit lega ketika mengetahui bahwa penggantinya tidak lain adalah Sue. Setelah itu, hari-harinya menjadi membosankan. Dia menghabiskan waktunya untuk menjadwalkan transisi, menonton TV, dan mendapatkan perlengkapan isi ulang zat untuk minggu berikutnya. Hampir tampak seperti Elizabeth telah kehilangan semangat hidup, dan yang dia pedulikan hanyalah ketenarannya. Setelah minggu yang ditentukan berlalu, bangun dengan penuh semangat. Dia menghabiskan hari-harinya melakukan pemotretan dan tampil di iklan-iklan terkenal. Suatu hari, Sue membawa seorang pria muda pulang dan keduanya mulai berciuman di ruang tamu. Namun, selama itu, dia tiba-tiba mengalami mimisan dan ingat bahwa sudah waktunya untuk bertukar tubuh, tidak ingin menghentikan nafsu dan pesta pora mereka. Dia pergi ke kamar mandi dan mendekati Elizabeth yang tidak sadarkan diri. Dia kemudian mengambil selang penstabil dan mengeluarkan lebih banyak cairan dari tubuhnya, tanpa memikirkan konsekuensinya. Ini akhirnya membuatnya merasa lebih baik dan dia kembali untuk melanjutkan kesenangannya dengan pria muda yang kurang ajar itu. Keesokan paginya ketika Elizabeth bangun, dia ngeri menemukan salah satu jarinya membusuk. Panik, dia segera menelepon operator dan memberitahunya bahwa Sue telah menyalahgunakan waktunya dan sekarang jarinya telah membusuk. Dia kemudian bertanya bagaimana cara mengembalikan keadaan seperti semula, tetapi pria itu menjawab bahwa keduanya harus benar-benar mengikuti aturan dan menghormati pertukaran tubuh. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki jarinya, tetapi mendesak mereka untuk lebih berhati-hati mulai sekarang. Pada siang hari, Elizabeth pergi ke kedai kopi tempat seorang pria tua terus menatapnya. Ia segera menyadari bahwa pria itu memiliki tanda lahir yang sama di tangannya. Sebagai perawat muda yang merawatnya di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, beberapa barang jatuh dari sakunya dan Elizabeth melihat kartu kunci berlabel 203, yang tampak persis seperti miliknya. Ini membuatnya menyadari bahwa perawat dari rumah sakit itu sebenarnya adalah pria tua ini. Dia kemudian dengan santai bertanya bagaimana kabarnya dan Elizabeth menjawab bahwa dia baik-baik saja. Pria itu mengungkapkan bahwa sebentar lagi versi alternatif mereka akan mulai mengonsumsi mereka, dan akan semakin sulit untuk mengingat siapa yang berhak untuk eksis. Dia kemudian bertanya kepada Elizabeth apakah dirinya yang lebih muda sudah mulai mengonsumsinya. Namun, Elizabeth terlalu takut untuk menjawab dan buru-buru meninggalkan kafe. Seminggu kemudian, popularitasnya meroket, dengan cepat menjadi bintang nomor 1 di negara itu. Suatu hari, Harvey memberitahunya bahwa sejak dia bergabung dengan acara tersebut, rating mereka meningkat pesat. Oleh karena itu, saluran TV sekarang ingin dia menjadi pembawa acara program tahun baru dalam beberapa bulan mendatang. Sue sangat gembira dengan kesempatan itu dan bersedia melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kecuali mungkin untuk mematuhi aturan. Akibatnya, dia mulai mengambil waktu ekstra dan cairan tulang belakang dari Elizabeth. Ya, ini menyebabkan Elizabeth menua secara dramatis, dengan sebagian besar bagian tubuhnya mulai membusuk, rambut dan giginya mulai rontok, dan dia terlihat lebih dari seabad. Dia mencoba mengeluh kepada operator, tetapi operator itu mengatakan bahwa itu adalah masalah mereka untuk diselesaikan. Pria itu menyatakan bahwa dia dapat mengakhiri ini kapan saja, tetapi Elizabeth juga tidak ingin melepaskan versi kedua dirinya yang begitu cantik. Dalam beberapa minggu berikutnya, Elizabeth semakin kecanduan minum alkohol dan makan berlebihan di hari-hari sadarnya. Sue yang frustrasi mengeluh kepada operator tentang kebiasaan wanita tua itu sementara dia harus bekerja keras sepanjang minggu.
Dia mengklaim bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri, tetapi pria itu sekali lagi mengingatkannya bahwa mereka harus menghormati keseimbangan dan bahwa meskipun ada dua tubuh, mereka tetap satu orang. Suatu hari, Su melanggar semua batasan dan mengambil sejumlah besar cairan dari Elizabeth. Dia kemudian dengan hati-hati menyimpannya dalam beberapa tabung dan memutuskan untuk menunda pertukaran tubuh selama mungkin. Di adegan selanjutnya, 3 bulan telah berlalu dan kita melihat Su dan pacarnya di apartemen. Pada saat kritis ini, Su mimisan dan merasa sangat sakit. Dia pergi untuk menyuntikkan cairan, tetapi sayangnya menyadari bahwa dia sudah menggunakan semuanya. Dengan panik, Su menelepon operator dan memohon lebih banyak cairan. Namun, operator menjawab bahwa Elizabeth adalah satu-satunya sumber dan mereka perlu bertukar tubuh untuk mengisi kembali persediaan. Su menjelaskan bahwa dia memiliki acara penting besok, tetapi operator menolak untuk mendengarkan ocehannya. Su menutup telepon. Dengan sisa kekuatannya, dia kemudian merangkak ke kamar mandi untuk memulai proses pertukaran tubuh. Sementara itu, pacarnya mendengar suara-suara dari luar, dan dengan akting yang buruk, bertanya apakah dia baik-baik saja. Saat itu, Elizabeth telah bangun. Sekarang, sosoknya mengerikan dengan punuk yang cacat. Dia berteriak padanya untuk meninggalkan apartemennya, dan mendengar suara yang begitu menakutkan, pria itu langsung lari ketakutan. Setelah itu, Elizabeth melihat dirinya di cermin dan merasa ngeri dengan penampilannya yang mengerikan. Dia segera menelepon operator dan mengatakan dia ingin menghentikan pengalaman itu. Pria itu menjawab bahwa mereka akan mengantarkan perlengkapan aborsi ke lokernya. Kemudian, dia menutup telepon. Keesokan paginya, Elizabeth pergi ke ruang loker dan mengambil perlengkapan terakhir. Saat kembali ke rumah, dia menyeret tubuh Su yang tak sadarkan diri ke ruang tamu. Dia membuka paket dan bersiap untuk menyuntikkan cairan penghentian ke wanita muda itu. Namun beberapa saat kemudian, dia melihat buket bunga yang dikirim untuk Su, beserta sebuah catatan. Mendoakannya semoga beruntung malam ini. Hal ini membuatnya merasa tidak enak. Jadi dia mengubah pikirannya dan malah mencoba untuk menghidupkan kembali gadis itu. Tepat saat itu, Su bangun dan ternyata serum penghentian yang setengah disuntikkan menyebabkan kesalahan, memungkinkan keduanya sadar pada saat yang bersamaan. Su memperhatikan jarum suntik yang setengah kosong dan dengan cepat menyadari apa yang telah direncanakan Elizabeth. Marah, dia menyerang wanita yang lebih tua itu dengan kekuatan brutal. Setelah perjuangan yang panjang dan keras, Su akhirnya berhasil mengalahkan Elizabeth dan memukulinya hingga tewas. Setelah itu, dia bersiap untuk malam besarnya, tanpa merasa menyesal atau bersalah atas tindakannya. Di malam hari, dia menghadiri pertunjukan malam tahun baru, di mana dia mengenakan gaun yang indah. Semuanya tampak berjalan sempurna, tetapi dia tidak memiliki cairan penstabil yang dibutuhkan untuk mempertahankan kondisinya. Akibatnya, dia mulai merasa semakin sakit. Dia bergegas ke kamar mandi, di mana dia terkejut menyadari bahwa giginya mulai rontok. Su mencoba mengabaikannya karena ini adalah malam terpenting dalam hidupnya. Namun, saat berada di lift, dia menyadari kuku jarinya telah terlepas dan telinganya juga tiba-tiba copot. Diliputi kepanikan, Su bergegas pulang dan menemukan sisa serum aktivator yang digunakan Elizabeth untuk menciptakannya. Karena malam itu sangat penting baginya, ia menyuntikkan serum itu ke tubuhnya sendiri, percaya bahwa itu akan membantunya menciptakan tubuh muda lainnya. Su kemudian pingsan dengan menyakitkan, tetapi alih-alih seorang wanita cantik, gumpalan aneh seperti daging muncul dari tulang punggungnya. Entitas bermutasi ini, yang disebut Monstro Elisa Su, adalah makhluk hibrida mengerikan yang menggabungkan fitur Elizabeth dan Su. Penampilannya menakutkan, dengan banyak mata dan lengan, bahkan wajah Elizabeth menonjol dari punggungnya. Makhluk ini membuat Profesor Cucuero terlihat seperti Charmen Electra. Terlepas dari kondisinya, Elisa Su memutuskan untuk menghadiri acara tersebut dan mengenakan gaun yang dikenakan Su. Kemudian, ia memotong wajah Elizabeth dari potret raksasa, mengoleskan lipstik padanya, dan memakainya untuk menutupi wajahnya sendiri. Puas dengan pekerjaannya, dia bergegas ke acara tersebut, siap untuk menjadi pembawa acara perayaan malam tahun baru. Adegan kemudian beralih ke acara tersebut, di mana semua orang dengan penuh harap menunggu kedatangan Su. Namun, alih-alih Su, makhluk mengerikan itu muncul mengenakan wajah Elizabeth sebagai topeng, yang membuat semua orang tercengang. Meskipun demikian, dia mulai berbicara kepada penonton, tetapi segera topengnya terlepas, saat kerumunan melihat wajahnya yang mengerikan. Kekacauan pun terjadi, dan mereka mulai menyebutnya monster. Sebagian besar dari mereka melarikan diri ketakutan,
Tetapi seorang pria mengacungkan tongkat baseball dan memukul kepala Eliza Su, menyebabkan kepalanya, meledak. Semburan darah kemudian menyembur keluar darinya, membasahi sebagian besar penonton yang hadir, tetapi bahkan setelah dipenggal, dia beregenerasi dan berubah menjadi bentuk yang lebih terdistorsi. Dalam adegan terakhir, sisa-sisa Eliza Su yang termutilasi akhirnya berhasil melarikan diri dari teater. Dia segera tersandung ke jalan, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Wajah Elizabeth kemudian terpisah dari reruntuhan, tetapi dia terus merangkak. Akhirnya, ia menemukan tempat peristirahatan, yaitu bintang Elizabeth Sparkley di Hollywood Walk of Fame. Saat ia menatap langit malam, ia mengenang masa kejayaannya sebelum benar-benar lenyap. Keesokan paginya, setelah seorang petugas kebersihan membersihkan kekacauan itu, hanya bintang Elizabeth Sparkley yang retak dan pudar yang tersisa.